Apakah Anda termasuk orang yang menganggap bahwa hukum itu ada, ataukah hukum itu tidak ada dalam prakteknya? Saya bertemu dengan seorang perwira di kepolisian bahwa beliau menyampaikan kepada kita bahwa dalam prakteknya saat melakukan pemeriksaan, saat membuat BAP, bahwa hukum itu tidak dia temukan. Bahwa tidak ada hukum. Hanyalah kepentingan elit, hanyalah kepentingan penguasa, hanyalah hukum dalam bentuk transaksi. Tidak ada hukum itu. Hukum itu ada dalam kata, tidak ada dalam realita. Saya katakan bahwa hukum itu ada dalam bentuknya. Secara ideal, hukum itu adalah sebuah dasolen, sebuah cita, sebuah hal yang diidealkan, yang diharapkan, yang dicitakan. Dalam tataran prakteknya, berdasarkan hukum positif, yang kedua adalah kepastian hukum. Hukum ada dalam bentuk aturan-aturan, dalam bentuk kepastian hukum, bentuk pasal-pasal, bentuk aturan-aturan yang harus dijalankan. Nah, hukum juga dapat berbentuk dalam bentuk kompromi, dalam bentuk transaksi, dalam bentuk pragmatisme, utilitas, kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa adanya hak dan kepentingan para pihak subjek hukum. Jadi, hukum akan selalu ada dan akan selalu kita temukan pada kehidupan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam bentuknya, termasuk hukum dalam bentuk transaksional, hukum dalam bentuk pragmatisme, kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa, yang dengannya melahirkan win-win solution. Disitulah yang melatar belakangi lahirnya RJ, Restoratif Justice. Sekali lagi, saya dapat katakan bahwa hukum ada, hukum real kita temukan di tengah masyarakat dalam varian bentuknya masing-masing, termasuk dalam bentuk kompromi-kompromi dan transaksional. Hal ini diamini, disetujui oleh Gustav Hukum. Tujuan hukum diantaranya pragmatisme, utilitas, kemanfaatan bagi subjek hukum yang terdapat dispute, konflik kepentingan.